Halo pemirsa, bukan jalan-jalan biasa kali ini menghadirkan perjalanan ketika jurnalis naik haji. Kita simak yuk perjalanan Reza Sinambela, Sira Safira, dan Maria Segaf. Liputan dan alhamdulillah bisa berhaji dengan lancar. 30 Mei 2025, perjalanan kami pun dimulai dari Jakarta menuju Jeddah, Arab Saudi. Alhamdulillah, 31 Mei 2025 pukul 6 waktu Arab Saudi, Reza Sinambela, Sira Safira, dan Maria Segaf tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Setelah istirahat, kami pun menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Dalam perjalanan, kami rombongan jurnalis undangan Kementerian Media Arab Saudi melihat betapa ketatnya keamanan yang dilakukan saat akan memasuki kota Mekah. Oh, rupanya ini merupakan salah satu cara mencegah adanya haji ilegal. Jadi, visa setiap orang diperiksa secara berulang kali. Macet pun terjadi, kendaraan antri karena diberhentikan untuk pemeriksaan. Perjalanan kami pemirsa hingga lebih dari 3 jam dari Jeddah ke Mekah. Masya Allah, akhirnya kami tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kami pun memulai dengan niat untuk umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rombongan jurnalis undangan Kementerian Media Arab Saudi pun mulai melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Hasanah waqina azabannar wa inna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Kita memasuki tawaf kedua, angkat tangan dan doakan Begitu tawaf selesai, kami pun melanjutkan dengan sa'i dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Pemirsa TV One, tahukah Anda ada kisah menarik tentang sejarah sa'i atau berlari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah? Ibadah sa'i adalah salah satu rukun umroh dan haji yang dilakukan dengan berlari-lari kecil atau berjalan dengan bergegas di antara Bukit Safa dan Marwah yang berjarak 405 meter sebanyak 7 kali. Prosesi sa'i dilaksanakan dari Bukit Safa. Ketika berada di Bukit Safa, kami naik ke atas bukit menuju Marwah dan menghadap Ka'bah. Kami pun memahami makna ibadah sa'i. Sa'i tidak lepas dari kisah istri Nabi Ibrahim yang juga ibu dari Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Sejarah sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah berawal ketika Siti Hajar berusaha mencari air untuk putranya Ismail yang tengah kehausan. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan juga anaknya di sebuah gurun yang sangat tandus. Ketika perjalanan mencari air, Siti Hajar melihat ada bukit yaitu Bukit Safa, namun tidak ada air. Kemudian berlari ke Marwah, tidak ada air. Akhirnya Siti Hajar bolak-balik sebanyak 7 kali dan terdengar ada gemercik air di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Air itulah disebut Zam-Zam dan hingga kini tak pernah surut. Selanjutnya kami selesai ibadah umroh dengan tahallul, memotong 3 helai rambut kami. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, kami pun selesai menjalankan ibadah umroh. Usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan perjalanan ketika menjalani puncak ibadah haji. Labbaik, labbaik
Innal hamda wan ni'mata Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib bagi jemaah yang mampu. Labbaik la syarika lak labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami siap menjalani puncak ibadah haji dengan berserah diri kepadamu ya Allah yang Maha Esa. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Bagian terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jemaah harus berada di Padang Arafah pertanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur hingga maghrib. Hanya berdiam diri atau tidur sekalipun, jemaah sudah memenuhi syarat sah haji. Tentu akan lebih afdol, lebih baik lagi bila berdoa atau berzikir. Selama wukuf, kami pun menjalani sholat wajib, memperbanyak amalan sunnah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Kami pun berjalan menuju bukit yang terletak di Padang Arafah, Jabal Rahmah. Alhamdulillah pagi ini kita kasih kesempatan untuk Allah buat bisa jalan menuju ke Jabal Rahmah, di mana pintu doa terbuka seluas-luasnya di sana. Jadi doakan kami bisa turut melafalkan doa-doa yang dititipkan pada kita ya Kak. Insyaallah. Allah. Bukit Cinta atau Kasih Sayang, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Salah satu momen paling penting di Jabal Rahmah adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan di Padang Arafah. Khotbah ini disampaikan Rasulullah dalam ibadah haji terakhirnya sebelum wafat. Jemaah menyempatkan untuk berdoa, bahkan mereka rela berada di atas batu-batu yang tinggi untuk memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan ini umum
di Jabal Rahmah. Terlihat sendiri mereka duduk-duduk di sela-sela batu-batu, memanjatkan doa, mengharapkan ridho dari Allah. Dan Anda lihat tuh, lautan manusia di belakang saya. Sangat-sangat antusias jemaah haji pagi ini. Selepas wukuf, jemaah akan bergerak ke Musdalifah. Tempat ini jemaah mengumpulkan batu kerikil untuk lempar jumroh, dan selanjutnya jemaah menunggu sampai lepas tengah malam atau masuknya waktu subuh. Kita udah sampai di Musdalifah, alhamdulillah udah sholat. Sekarang dikasih makan, dapat, Masya Allah, dapat al-baik, Masya Allah, alhamdulillah. Dari Musdalifah, jemaah kemudian bergerak ke Tanah Mina untuk mabit atau menginap hingga tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Selama di Mina, jemaah juga melakukan ibadah lempar jumroh. Lempar jumroh merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di Mina, Arab Saudi. Jemaah haji melempar 3 tiang atau jumroh dengan batu kerikil sebagai simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang terkutuk dan hawa nafsu. 3 jumroh itu adalah jumroh ulah, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Setiap kali melempar kerikil disudahkan untuk membaca takbir. Setiap jumroh dilempar dengan 7 batu kerikil. Lempar jumroh ini maknanya luar biasa. Kita, umat Islam, meneladani kisah Nabi Ibrahim yang berhasil menolak godaan setan. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan bisikan setan agar tidak melakukan perintah Allah. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim bisa menangkis godaan setan dengan melempari batu dan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, lempar jumroh ini memiliki makna penting karena kita harus bisa membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan dosa serta menolak godaan setan. Usai puncak haji, jemaah melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf lebih merupakan ibadah fisik mengelilingi Ka'bah sambil membaca zikir dan berdoa. Air mata pun tak kuasa kami bendung. والنعمة لك والملك لا
Kami pun menuju ke Madinah. Madinah tentunya juga menjadi tujuan utama kami, baik untuk beribadah maupun berwisata religi. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Madinah merupakan kota yang dikenal sebagai Madinatul Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Nama ini disematkan karena Madinah menjadi penyebaran agama Islam dan memiliki peran penting bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana Madinah menjadi titik terang benderangnya dakwah Islam ke segala penjuru negeri. Tentunya salah satu daya tarik kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW ini menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan umat Muslim. Bangunannya yang kokoh dan megah, tetapi tidak meninggalkan kesederhanaannya. Rasanya selalu syahdu karena betapa mulianya tempat ini. Di sekitar Masjid Nabawi juga menjadi tempat dimakamkannya baginda Rasulullah yang disebut Raudhah. Alhamdulillah saya sudah bisa masuk ke Raudhah hari ini. Pengalaman yang sangat berharga buat saya. Saya bisa berzikir sepuasnya. Alhamdulillah. Ada berasta. Satu hari yang indah di Madinah. Kami menjalankan ibadah di Masjid Nabawi. Kita berkumpul bersama-sama, melantunkan doa dalam setiap sholat yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, undang kami lagi untuk kembali ke Tanah Suci. Kota Mekah dan Madinah akan selalu ada di hati kami. Tibalah hari di mana kami harus pulang ke tanah air. Alhamdulillah, kita sudah selesai menjalankan seluruh puncak ibadah haji. Saat ini kita insya Allah akan pulang ke tanah air. Iya, dan kami saat ini berada di Bandara Madinah usai berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Semoga kurang lebih kita 9 jam lagi ya, menuju ke Jakarta, doakan kami selamat dan juga bisa sehat walafiat untuk kita kembali di tanah air. Amin, insya Allah. 14 hari. 14 hari, masya Allah. Penuh cerita-cerita yang benar-benar bikin haru banget secara spiritual, masya Allah. Dan paling nggak bisa digarisbawahi kalau dari kami, alhamdulillah syukurillah ibadah kami semua selama kami ibadah di tanah suci lancar. Alhamdulillah Allah kasih lancar, kemudahan, Allah kasih kelancaran, Allah kasih kenikmatan, dapat kegembiraan di ibadah haji tahun ini. Jadi lagi-lagi alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah.